Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan sebuah materi dengan judul penipuan di e-wallet Z, yaitu ancaman nyata di dompet digital kita. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama, saya sendiri Andrian dengan NIM 068, kemudian Andin Novi Rahmawati dengan NIM 076, kemudian Novita Indriani dengan NIM 078, kemudian Isaul Ahla dengan NIM 077, kemudian Ilham Pratama dengan NIM 079, kemudian Syafira Putri dengan NIM 083, dan yang terakhir Wanita dengan NIM 087. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu cybercrime dan jenisnya. Dari cybercrime sendiri, yaitu tindak kejahatan yang dilakukan melalui sistem komputer dan konektivitas internet. Kemudian cybercrime itu menargetkan data digital dan aset pengguna yang termasuk di sektor keuangan seperti e-wallet. Kemudian jenis-jenis cybercrime sendiri, yang pertama adalah phishing, kemudian account takeover atau ETO, kemudian ransomware, dan kemudian yang terakhir adalah SIM swap fraud. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu ada yang kedua, ada cara kerja atau modus kejahatan. Yaitu yang pertama ada mengirim pesan atau telepon palsu atas nama layanan e-wallet resmi. Yang kedua ada membuat situs palsu seperti situs resmi. Yang selanjutnya yang ketiga ada menggunakan data yang bocor. Yang terakhir atau yang keempat yaitu memanipulasi QR code-nya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu contoh kasus nyata. Pembobolan rekening dilakukan oleh pelaku dengan tujuan ekonomi menggunakan berbagai cara. Cara termudah adalah penipuan elektronik melalui telepon seluler atau pesan singkat dalam transaksi online. Kejahatan ini juga bisa lebih sulit dengan merentas sistem keamanan untuk mendapatkan kode rahasia rekening bank demi keuntungan materi. Kejahatan yang dilakukan tanpa tatap muka ini sangat rentan terhadap tindak pidana. Semua tindakan ini dikategorikan sebagai kejahatan siber dalam bidang ekonomi jika mengandung unsur ekonomi. Kejahatan dengan media elektronik yang merugikan finansial termasuk dalam kategori ini. Oke, yang selanjutnya yaitu dampak dari sektor keuangan. Yang pertama yaitu kerugian finansial langsung bagi pengguna akibat kehilangan saldo yang sering sulit dikembalikan. Jadi pengguna bisa kehilangan uang secara langsung, misalnya karena penipuan atau kebocoran data, dan dana tersebut tuh bakalan sulit untuk dikembalikan. Yang selanjutnya yaitu menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan digital. Jadi di insiden keuangan seperti ini, kebocoran data membuat masyarakat ragu menggunakan layanan digital dan bisa menghambat adopsi teknologi. Yang selanjutnya yaitu meningkatnya tindak pidana ekonomi lain. Kejahatan di sektor keuangan bisa memicu kejahatan lain seperti pencucian uang atau pendanaan ilegal. Yang selanjutnya yaitu reputasi penyedia layanan e-wallet dan keuangan digital. Jadi penyedia layanan yang terkena kasus akan kehilangan kepercayaan pengguna, menurunkan nilai merek dan jumlah pelanggan. Dan yang terakhir yaitu memperlambat perputaran ekonomi. Jadi ketidakpercayaan dan kerugian membuat masyarakat enggan bertransaksi secara digital yang berdampak pada keterlambatan aktivitas ekonomi. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu solusi dan langkah pencegahan pengguna. Untuk yang pertama yaitu ada bagi pengguna. Yang pertama, jangan pernah membagikan OTP, PIN, atau password kepada siapapun. Lalu yang kedua, verifikasi informasi melalui kanal resmi perusahaan. Lalu yang ketiga, aktifkan fitur keamanan ganda pada akun e-wallet. Lalu yang keempat, hindari mengakses e-wallet dari Wi-Fi publik yang tidak aman. Dan yang terakhir, cek ulang link sebelum klik dan pastikan URL adalah resmi. Hal yang berikutnya yaitu bagi penyedia layanan. Yang pertama yaitu edukasi pengguna secara masif dan rutin. Lalu yang kedua, perkuat sistem keamanan aplikasi dengan enkripsi dan deteksi fraud otomatis. Lalu yang kedua, sediakan kanal CS resmi yang mudah diakses. Dan yang terakhir, tindak tegas dan laporkan penipu ke aparat hukum. Selanjutnya yaitu solusi dan langkah pencegahan pengguna bagi pemerintah regulator. Yang pertama yaitu menegakkan pengawasan terhadap aktivitas keuangan digital, yaitu dengan cara mengawasi laporan keuangan bagi suatu perusahaan yang terlibat terhadap pada layanan pengguna digital. Yang kedua, membuat kebijakan perlindungan data yang ketat, yaitu dengan cara membentuk peraturan
yang sesuai pada perusahaan yang dibangun dengan sesuai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah atau OJK. Yang ketiga itu mendorong kolaborasi antara otoritas, fintech, dan lembaga keamanan, yaitu kolaborasi antar otoritas itu seperti OJK dan fintech seperti investasi dan saham bagi perusahaan. Yang ketiga yaitu lembaga keuangan seperti bank-bank umum, bank konvensional, dan bank lainnya. Yang selanjutnya yaitu ada pesan edukatif. Jaga data pribadi seperti menjaga uangmu. Jangan pernah membagikan PIN, OTP, dan password pada siapapun, bahkan jika mengaku dari pihak resmi. Waspada modus, jangan jadi korban. Kenali modus penipuan digital dan selalu berpikir 2 kali sebelum mengklik tautan atau memberikan informasi. Teknologi aman dimulai dari pengguna yang bijak, jadilah pengguna digital yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab.